Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi berbagai pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Bapak Khairulman SPDSD CBP Angkatan 10 Kecamatan Makassar Kabupaten Cilacap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Citayam 1, Bapak Sekolah SPDSD, yang kami hormati segenap Dewan Guru SD Negeri Citayam 1. Pertama dan yang paling utama, mari kita mengingatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi berbagai pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Bapak Joko Aris Wibowo, yakni calon guru penggerak angkatan 10 Kecamatan Makassar Kabupaten Cilacap. Yang kedua, salam, marilah kita aturkan kepada Bapak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu sampaikan pertama dan yang paling utama, acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya yang dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin kami mohon berdiri. Yuk. Indonesia tanah airku akan pada hati. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung Indonesia kebangsaan. Oleh Kepala Sekolah SD Negeri Citembong 01 kepada Bapak Surawa SPDSD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Khairulman SPDSD selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cilacap dari SMP Citembong 01. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Citembong 01. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesenangan dan karunia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu wajah berwujud di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif di SD Negeri Citembong 01 dengan narasumber
CGP Bapak Heruman SPDSD. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mewakili sekolah, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru, khususnya calon guru penggerak kita Bapak Heruman SPDSD, karena berkat kerjasamanya alhamdulillah pada pagi hari ini sekolah kita bisa mengadakan diseminasi terkait budaya positif di sekolah. Tentunya dengan kolaborasi hari ini semoga nanti apa yang disampaikan oleh narasumber dapat dipahami dengan baik oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Virusnya menular, virus baiknya menular dari CGP ke Bapak Ibu guru di SDN Citembong 01. Untuk diseminasi pada kali ini nanti sebagai narasumber adalah Bapak Heruman SPDSD. Semoga apa yang disampaikan nanti dapat dipahami dan jangan lupa untuk bisa diterapkan atau diaplikasikan pada anak-anak di sekolah kita. Harapan dari saya selalu yang didoakan terjadi praktek baik dan peningkatan kinerja Bapak Ibu Dewan Guru di SDN Citembong 01. Saya berharap acara seperti ini bisa sering terjadi. Berbagi ilmu dan pengalaman dari Bapak dan Ibu guru, saling bertukar ilmu. Ini adalah hal baik sehingga nanti pencapaian sekolah kita lebih meningkat lagi. Mungkin hanya itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Heruman SPDSD untuk melaksanakan diseminasi pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga yang di acara ini pemaparan materi oleh narasumber kepada Bapak Heruman SPDSD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa bihi nasta'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa bishrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Yang terhormat Bapak Suroto SPDSD yang merupakan beliau selaku kepala sekolah di SDN Negeri Citembong 01, yang kami hormati dan kami banggakan serta mulai rekan-rekan sejawat, guru dan karyawan SDN Negeri Citembong 01. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan di antaranya kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa beraktivitas menjalankan rutinitas kita sebagai seorang pendidik. Semoga apa yang kita laksanakan khususnya di pagi menjelang siang hari ini mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa kami aturkan kepada diri kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan pertolongan Nabi yang mengubahkan. Bapak Kepala Sekolah dan serta Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa untuk kegiatan pagi hari ini yaitu diseminasi aksi nyata yang akan saya paparkan dan saya sampaikan bukan bertujuan untuk memberikan pengetahuan lebih kepada panjenengan semua,
Sebab apa? Sebab saya yakin, seyakin-yakinnya, aku yakin bahwa apa yang akan saya paparkan ini sebenarnya sudah terbiasa panjenengan semua juga laksanakan. Hanya saja dalam hal ini, karena dalam program ini kami sebagai seorang peserta calon guru angkatan 10 ini diberikan keleluasaan, dalam artian diberikan kesempatan untuk memaparkan apa yang ada dalam program ini. Sebelum kami berlanjut ke materi yang pokok, sedikit saya sampaikan bahwa pagi hari ini karena masih pagi kita masih bersemangat ya, nanti untuk penyemangat sebelum pembelajaran yang biasa dilakukan nanti akan kita laksanakan di pertengahan ya. Apa itu tes briefing? Karena apa? Karena di pagi hari ini kita masih bersemangat, jadi saya yakin belum membutuhkan tes briefing. Nanti kita ketika saya lihat panjenengan semua sedang kurang bersemangat, kita laksanakan dengan tes briefing. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa dalam kegiatan pembelajaran kita biasa menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai kondisi, berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Oleh karena itu menuntut kita untuk bisa menuntut mereka dalam hal untuk mencapai tujuan hidup, kebahagiaan yang hakiki. Nah, dalam hal ini kami akan menyebutkan konsep tentang budaya positif, berbagi pengalaman tentang penerapan budaya positif yang sudah berusaha saya laksanakan, dan saya yakin panjenengan sudah terbiasa laksanakan hal tersebut. Apa itu budaya positif? Sedikit saya paparkan tentang mindset, tentang apa itu pengertian budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Itu secara istilah mungkin baru bagi panjenengan, karena bagi saya sendiri juga masih hal baru. Walaupun dalam keseharian sudah terbiasa kita laksanakan bersama. Kemudian beliau Ki Hajar Dewantara memfilosofikan peserta didik dengan mengatakan bahwa beliau Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat mempersemaikan didik. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah. Artinya sekolah kita beliau ibaratkan sebagai sebuah ladang. Sementara kita guru atau pendidik beliau ibaratkan sebagai seorang petani yang semestinya menyemekan kemudian mengolah ladang tersebut. Kemudian memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Di sini ketika kita menemukan ternyata yang beliau umpamakan itu sangat tepat. Bagaimana seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani, sekolah sebagai ladang, ya. Bagaimana agar ladang yang kita akan gunakan untuk melakukan persemaian itu bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Otomatis di sini bibit yang diutamakan sebagai seorang peserta didik itu bisa tumbuh maksimal, yaitu dengan cara memberi pupuk, menyiram, kemudian membasmi ulat-ulat atau gulma-gulma, gangguan-gangguan yang akan mendapat pertumbuhan dari bibit yang kita semai. Kemudian Kali foto enggak?
kami ngomongin Oh ya. iya ulangi lagi ya dari thread yang kemarin buat aku ngomong kan belum jelas Dari sini. Ya. Ice breaking kita terlihat kita sudah melaksanakan terkait dengan pengepalan tangan, kemudian salah satu rekan mengepalkan tangan, salah satunya mencoba dengan berbagai cara untuk melepaskan kepala tangan tersebut. Ini sebagai gambaran tentang apa yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan perubahan paradigma baru. Di sini ada teori kontrol, yang setiap manusia itu pasti memiliki posisi kontrol tersendiri. Nah, dari situ tadi dalam ice breaking terlihat bahwa salah satu berusaha untuk membuka kepala tangan dari temannya yang di situ mempunyai sesuatu yang sangat berharga yang dia pegang erat sehingga tidak dapat dilepaskan dengan cara apapun, bahkan dengan cara memaksa apapun. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita selaku manusia masing-masing punya kontrol terhadap diri sendiri dan kita tidak bisa memaksakan kontrol terhadap orang lain. Begitupun ketika kita terhadap peserta didik, terhadap anak, kita tidak bisa serta-merta memaksa mereka untuk menuruti apa yang menjadi kemauan kita. Ini menjadi tolak ukur pemikiran kita terhadap anak ataupun terhadap orang lain. Karena sejatinya orang lain tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa memaksakan mengontrol rekan sejawat, peserta didik karena masing-masing mempunyai kontrol diri. Kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan. Apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari kata bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Secara istilah, disiplin merupakan belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan yang mulia, apa yang dihargai. Jadi otomatis kita selaku pembelajar dari dulu sampai sekarang, bahkan mungkin sampai mati nanti kita memposisikan diri sebagai seorang pembelajar. Artinya kita berusaha mengontrol diri untuk menggali potensi kita, baik potensi yang sudah ada maupun yang akan kita gali ke depan sehingga mencapai tujuan yang mulia yang kita harapkan bersama. Kemudian disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut kaitannya dengan peserta didik anak didik kita di sekolah. Bagaimana kita mendisiplinkan anak tanpa memberikan hukuman maupun tanpa hadiah, yang sejatinya mungkin kita semuanya pernah, kalau serius sepertinya tidak, karena saya yakin kita itu termasuk orang yang berpengalaman, berpengetahuan. Jadi untuk memberikan hukuman itu pasti akan dipikirkan terlebih dahulu. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bersifat universal, bersifat luas, kemudian lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini di sini sudah dapat kita lihat dalam keseharian tanpa melihat suku bangsa, suku bahasa, semuanya pasti mempunyai nilai kebajikan, mempunyai nilai positif dari agama apapun. Dari 6 agama yang ada di Indonesia semuanya mempunyai nilai kebajikan atau nilai positif sendiri-sendiri. Makanya terkadang ada orang yang berpendapat bahwa semua agama itu sama. Di situ ada benarnya, dalam arti bukan secara akidah, tapi kebenaran dalam arti semua agama itu mengajarkan kebaikan.
Ya, bukan berarti semua agama itu sama. Semua agama sama dalam arti ada masing-masing mengajarkan, memberikan nilai kebajikan, nilai positif terkait dengan akidah itu masing-masing. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Di sini dijelaskan oleh seorang penulis Jian Gosen tahun 1998 yang mendefinisikan nilai-nilai kebajikan yang menimbulkan motivasi intrinsik. Nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia dalam hal ini digelontorkan, dimunculkan dalam kurikulum terbaru, kurikulum merdeka, ya, yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini sebenarnya lebih luas dari apa yang kurikulum sebenarnya sebelumnya, walaupun intinya sama, tapi di sini lebih mendetailkan dari profil pelajar yang ingin dicapai. Yang pertama, ada 6 hal atau yang dalam profil pelajar Pancasila yang harus kita capai. Yang pertama, ciri profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini merupakan salah satu visi yang kita dengungkan di sekolah kita, bahwa peserta didik kita diharapkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Diharapkan peserta didik kita menjadi orang yang mandiri, anak yang mandiri, baik di saat usia sekolah maupun nanti ketika dewasa. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Nah, ini semua 6 pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila ini diharapkan menjadi tujuan yang kita capai di sekolah kita. Kemudian teori motivasi manusia. Setiap manusia mempunyai motivasi sendiri-sendiri, baik yang eksternal maupun yang internal, yang berasal dari dalam diri maupun yang berasal dari luar. Yang pertama, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya untuk mendapatkan imbalan atau hadiah? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melaksanakan hal tersebut? Nah, di sini motivasi eksternal itu motivasi yang berasal dari luar diri kita, yang bisa memicu kita untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, teori motivasi internal, yang di sini menjadi tujuan disiplin positif. Ini tuh motivasi yang berasal dari diri kita. Di sini digambarkan dengan sebuah pertanyaan untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu teori motivasi manusia, yang setiap diri manusia mempunyai 2 motivasi masing-masing. Kemudian terkait pemberian hukuman itu tepat apakah tidak? Hukuman yang diberikan kepada anak didik bisa menimbulkan rasa takut, kemarahan, dan penghindaran. Oleh karena itu sebaiknya hukuman ini dihindari di dunia pendidikan termasuk sekolah. Nah, nanti yang akan kita bahas terkait dengan yang pertama itu pemberian hukuman yang terkadang kita lakukan ketika menghadapi peserta didik atau siswa yang mungkin di atas rata-rata terkait dengan tingkah kelakuan mereka. Yang kedua, pemberian penghargaan. Apakah efektif? Penghargaan dapat menjadi pendorong atau motivasi bagi siswa-siswa untuk berbuat baik. Dampak negatif dari reward atau penghargaan yang utama adalah kemungkinan untuk mengecilnya motivasi intrinsik
ketika anak atau siswa telah terbiasa melakukan sesuatu karena penghargaan. Nah, di sini saya sedikit mohon sedikit pandangan terkait pemberian hukuman itu tepat atau tidak. Saya minta pandangan dari dua orang rekan sejawat terkait dengan pemberian hukuman itu tepat atau tidak. Nanti kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Kita sebagai awal mohon pendapat terkait dengan pemberian hukuman itu tepat atau tidak. Mohon silakan yang ingin berpendapat, satu orang saja dulu tidak apa-apa. Nanti yang lain Pak Heru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin memberikan istilahnya tentang hukuman kepada anak-anak. Yang saya perhatikan pada saat ini anak-anak itu cenderung kebablasan ya istilahnya dalam tingkah laku atau pola karena mungkin pengaruh media sosial yang begitu besar. Untuk itu bagi para pendidik, langkah apa yang kira-kira tepat untuk istilahnya memberikan hukuman atau istilahnya itu ya, supaya anak itu bisa menurut atau istilahnya manut kepada pendidik, agar kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu tidak berlarut-larut. Contohnya anak-anak sekarang itu banyak yang pada ya bullying, terutama kepada anak-anak yang mungkin istilahnya tingkah lakunya lemah, seperti misalnya malu atau terus kadang-kadang anak-anak itu membuli nama orang tuanya loh. Itu gimana cara mengatasinya? Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih untuk Pak Heru. Untuk ini nanti kita bahas bersama-sama. Ini hanya sekedar pendapat pramuka yang nanti bisa kita lanjutkan. Kemudian yang kedua terkait dengan pemberian penghargaan, apakah efektif? Monggo rekan-rekan mungkin ada yang berpendapat di awal pembahasan terkait dengan pemberian penghargaan, apakah efektif atau tidak? Oke, terima kasih Mas Joko, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian penghargaan itu apa efektif atau tidak? Kalau menurut saya pribadi ini jelas tidak efektif, ya, jelas tidak efektif. Mengapa? Karena orang itu akan akan selalu cenderung berharap, ya, akan selalu cenderung berharap, ya, menanti-nanti sebuah penghargaan menjadi kebiasaan yang kurang baik. Contoh saja, di sekolah kita ini beberapa anak mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa PIP, ya. Nah, PIP itu keluar setiap 1 semester atau 6 bulan sekali. Bahkan ada yang setahun sekali ya. Nah, kemudian misalkan ada beberapa anak yang istilahnya ada tagihan dari sekolah barangkali berupa apalah istilahnya, ya. Kemudian biasanya orang tua itu untuk membayarnya biasanya maaf, ya nantilah kalau ada bantuan. Artinya apa? Tanpa usaha yang maksimal, ini orang tua itu mengharapkan nanti ketika PIP-nya itu sudah ada, kemudian baru dibayarkan. Artinya di sini berarti mengharapkan sesuatu yang dari sesuatu yang belum ada, ya. Intinya menjadi ya kecenderungan sosial. Ya, betul. Nantinya akan memberikan kecenderungan sosial bagi yang lainnya tidak menerimanya. Jadi secara otomatis kalau menurut saya pemberian penghargaan ini secara otomatis bersifat kurang efektif dan condong ke arah yang
negatif. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas. Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Nah, langsung kita bahas di sini. Dihukum oleh penghargaan. Di sini ada istilah dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, di sini salah satu pembahasan sudah mulai terbuka. Kenapa penghargaan itu masuk ke dalam ranah hukuman? Di situ penjelasannya ketika penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Di sini penghargaan itu diberikan untuk memaksa atau merubah posisi kontrol seseorang. Nah, di sini yang menunjukkan bahwa penghargaan itu bisa menjadi sebuah hukuman dan menjadi tidak efektif dalam pembelajaran. Kemudian, nah di sini ini pengaruh dari hukuman yang berasal dari penghargaan. Efeknya satu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan akan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan menghukum motivasi dalam diri instruksi. Artinya dalam penjelasan di sini menunjukkan bahwa suatu penghargaan itu akan mematikan motivasi kita. Ketika kita akan melakukan sesuatu yang baik yang berasal dari diri kita, itu akan menjadi nilai positif, nilai kebajikan yang berasal dari diri. Tapi ketika itu berdasar pada sebuah penghargaan, maka itu akan menjadi merusak motivasi dalam diri kita. Kemudian bentuk program kebajikan di sini ada 5 komponen, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, terkait dengan hukuman ada di sini ada 3 tindakan yang bisa kita laksanakan atau mungkin pernah kita laksanakan atau mungkin biasa kita laksanakan. Di sini ada 3 bahasan. Yang pertama itu hukuman. Hukuman merupakan tindakan yang tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman, berupa fisik, psikis atau kata-kata kasar. Yang kedua, konsekuensi. Yang bawah-bawah. Nah itu. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi bersifat terencana sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dengan melibatkan peserta didik. Yang ketiga, restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dijelaskan oleh penulis Gosen tahun 2004. Dari 3 istilah ini, setelah kita baca, kita telaah, kita renungkan, ada 3 hal yang bisa jadi sudah pernah atau sering atau bahkan terbiasa kita laksanakan. Mana yang akan kita laksanakan, mana yang biasa kita laksanakan, dan mana yang akan menjadi kebiasaan kita di dunia pendidikan. Nah, dari ketiga teori tersebut, di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke ketiga teori tersebut. Tadi bisa jadi hukuman atau sebuah
konsekuensi atau sebuah restitusi. Yang pertama, ada tindakan guru terkait dengan yang menyangkut 3 hal tersebut, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, ada tindakan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Ini dilakukan karena ada peserta didik yang terlambat ke sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan lapangan basket 2 kali. Mengelilingi lapangan basket ya sebanyak 2 kali. Itu dilakukan karena murid terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Karena musim COVID, ya, kemudian sekolah menerapkan kebijakan semua peserta didik dan guru, semua warga sekolah harus menggunakan masker. Kebetulan ada murid yang tidak memakai masker, kemudian disuruh push up sebanyak 15 kali. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman. Ya, karena ada murid yang coret-coret kertas temannya, kemudian disuruh menggantikan kertas tugas teman. Yang kelima, membersihkan tumpukan air di meja tulis. Nah, ini dilakukan karena dia menyenggol pada saat belajar, kemudian airnya tumpah. Yang keenam, murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah dari pagi sampai siang karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali. Ini dilakukan karena terlambat 10 menit dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Nah, dari sini monggo silakan untuk bisa menanggapi. Yang pertama, itu termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman. Belum ada restitusi. Cuma hukuman atau konsekuensi. Oh, contohnya, ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan itu dulu hukuman atau konsekuensi? Bisa saja konsekuensi. Oke. Bisa konsekuensi. Bisa konsekuensi, bisa hukuman. Yang ketiga, hukuman. Yang keempat, Konsekuensi. yang kelima, Konsekuensi. yang keenam, Bisa hukuman. hukuman. Yang ketujuh, Ya tadi Nomor 6 Pak bisa jadi kesenangan ya. Untuk kalau sepatu season apa aja. ya. Pol-polan banyak. Itu tergantung sudut pandangnya ya. Ya, oke. Oke, monggo yang menganggap bahwa nomor satu itu sebuah hukuman. Padahal ini baik sepertinya ya, mencatat, menulis 100 kalimat kan bisa jadi itu menjadi sebuah kegiatan untuk melatih keterampilan menulis, bisa jadi. Tapi ini dianggap sebagai hukuman. Monggo silakan ada yang mau menanggapi. Oh, monggo silakan Pak. Contoh. Terima kasih. Ya, pandangan saya untuk nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman. Sekali lagi, menurut saya ini adalah tergantung dari sudut pandang mana. Ya. Contoh tadi, misalkan anak tersebut setiap kali ke sekolah ini selalu terlambat. Ya. Alasannya pasti ada saja. Karena mungkin rumahnya jauh, ya kan? Atau mungkin di jalan tadi terlambat karena membantu seseorang, ya kan? Kan bisa saja menjadi anak yang baik. Kemudian bisa saja tadi di jalan disuruh orang karena menjadi anak yang baik, ya kan? Kemudian bisa saja disuruh orang tuanya untuk mengantarkan adiknya barangkali ke sekolah lain. Akhirnya ke sekolah datang menjadi terlambat. Ini tergantung.
Tapi kalau dari bahasa di sana tidak terlambat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Sekali lagi berbagai macam apa istilahnya, berbagai macam halangan yang mungkin bisa dilakukan. Tapi sekali lagi, kalau nomor satu menyatakan sebagai hukuman, ya, tapi tergantung dari posisi mana atau sudut pandang mana hukuman itu dilakukan. Kalau misalkan terlambat ke sekolah gara-gara tadi saya membantu dengan alasan saya membantu orang tadi di jalan misalkan karena tabrakan misalkan, kan juga perlu waktu, ya kan? Akhirnya menjadi terlambat ke sekolah. Tapi secara otomatis di sini kalau misalkan saya terlambat dihukum gara-gara itu, saya kira juga tidak masuk akal. Berarti maaf, ini barangkali gurunya di sekolah juga tidak memberikan kelonggaran waktu kepada anak yang terlambat tersebut. Saya kira itu menurut saya, Pak Buman. Oke, terima kasih. Berarti ini termasuk kategori hukuman dan kita sebagai seorang guru tidak semestinya serta-merta melakukan hal tersebut ya. Artinya kita perlu mengkaji dulu, mengobservasi dulu, mengidentifikasi dulu kenapa murid kita ada yang terlambat. Tidak serta-merta kita menjalankan sebuah hukuman. Nah, ketika hal tersebut kita lakukan, nah di sini yang nanti akan masuk ke pembahasan selanjutnya terkait dengan hukuman ya, karena tidak semestinya kita serta-merta memanggil anak kemudian menghukum. Satu lagi, nah ini dari yang 4567 saya ingin membahas yang nomor 7. Silakan tadi, monggo ada yang berpendapat nomor 7 termasuk hukuman atau konsekuensi tadi. Monggo, mungkin dari Pak Budi atau kami? Monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Nomor 7 tadi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlalu 10 menit untuk pelajaran PJOK itu menurut pandangan saya hukuman tapi secara pandangan fisik, ada positifnya. Ketika seorang guru memberikan hukuman, pada saya hukuman ya, mengelilingi lapangan 2 kali, itu secara fisik bagi yang fisiknya normal ini akan menjadi peningkatan sebuah daya tahan tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi kondisi fisik yang pertama itu ya. Yang kedua berarti dari segi pelajaran ya. Awalnya misalkan kepada anak yang tidak biasa lari, walaupun anak itu melaksanakan lari 2 kali dengan teori ibarat dalam pelaksanaan lari jalan atau lari kecil-kecil, itu akan menjadi kebiasaan baik bagi anak tersebut untuk bisa melatih kesehatan dirinya atau badannya. Jadi ini menurut saya adalah merupakan hukuman begitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Monggo mungkin ada tanggapan dari kami. Saya itu hukuman yang dipaksa. Maksud saya gini, kalau hanya terlambat 10 menit, saya kira tidak perlu diberi sanksi yang sebesar itu lah ya. Terlebih dahulu menurut kami ya beri nasihat dulu, beri saran, dimotivasi agar besok seterusnya tidak terlambat lagi, lalu ditanyakan lagi seperti tadi ya, kenapa kamu terlambat. Saya kira itu akan lebih mengena ke anak sehingga timbul motivasi intrinsik dari anak itu sendiri
untuk tidak melakukan ulang lagi, karena itu tidak baik. Iya. Nah, kalau itu sudah berkali-kali terlambat, nah baru dikasihkan seperti itu, saya kira bagus, itu hukuman yang tepat menurut saya. Tapi itu menjadi tidak tepat kalau hanya sekali baru terlambat 10 menit langsung diberi seperti itu saya kira menjadi hukuman yang tidak tepat. Tapi kalau anak memang sudah 3 kali, 4 kali atau berapa berkali-kali terlambat, alasannya juga sudah itu saja, saya kira wajar diberi hukuman seperti itu, saya kira bagus. Sehingga menurut saya kalau hanya sekali melakukan keterlambatan seperti itu, kita dulu ya hati-hati. Saya kira lebih tepatnya ya diberi nasihat dulu, diberikan saran, lalu diberikan motivasi dorongan agar anak tidak mengulangi lagi. Kemudian alasannya apa, besok diusahakan bagaimana, diberi jalan keluar. Misalnya tadi memanfaatkan ini ya, kamu harusnya besok lebih awal lagi kalau mengantar supaya di sini tidak terlambat. Itu saya kira lebih tepat. Kecuali itu sudah berkali-kali lalu dikasih hukuman seperti itu, saya kira ya wajar. Karena anak tidak jerah awalnya seperti saya suara kagok, diomongin soal dendel ya, kasih hukuman tanpa melihat itu anak siapa, mampu tidak dan sebagainya. Itu saya kira yang penting guru ikut mengawasi atau memantau. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama. Ini saya senang sekali karena pembahasan belum sampai ke sana, tapi pemikiran sudah sampai ke sana semua. Ini sudah menunjukkan pandangan semua, termasuk kategori guru yang sudah profesional. Ya, oke. Terima kasih. Ini pembahasan belum sampai ke sana, tapi sudah pemikirannya sudah sampai ke sana bahwa untuk menentukan anak mau dihukum atau tidak itu kita harus melakukan mengidentifikasi terlebih dahulu. Ini yang akan kita bahas. Resolusi belum diarahkan langsung diberi hukuman itu bukan. Ya, akhirnya secara umum artinya kita semua selaku pendidik itu tidak setuju dengan yang namanya hukuman tanpa diawali dengan sebuah penelitian, observasi, identifikasi, lalu kita membuat sebuah keputusan untuk bertindak terhadap seorang murid yang melakukan hal yang tidak semestinya. Nah, di sini ada sebuah efek ketika kita melaksanakan sebuah hukuman maupun ketika kita melaksanakan sebuah konsekuensi. Di situ ada 2 hal, yang pertama hukuman, yang satu hukuman, yang kedua konsekuensi. Ketika kita laksanakan akan melahirkan 2 imbas baik positif maupun negatif. Contohnya ketika kita melaksanakan sebuah hukuman akan menimbulkan efek marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Namun ketika kita melaksanakan sebuah konsekuensi, yang konsekuensi itu sebelumnya sudah dibuat sesuai dengan kesepakatan, itu akan melahirkan sebuah kehilangan hak, kemudian dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi dan tingkat urgensitasnya dalam dunia pendidikan itu juga sangat berbeda. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga yaitu tentang restitusi. Yang tadi belum masuk pembahasan, tapi saya amati pemikirannya sudah sampai ke sudah sampai ke restitusi dari segi pemahaman. Restitusi, apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari sebuah solusi untuk kesalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi.
artinya menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Teori ini disampaikan oleh Rosen tahun 2004. Nah, ini yang tadi sesuai dengan pemikiran panjenengan. Ketika menanggapi suatu persoalan, sebuah hukuman, harusnya langkahnya seperti inilah yang dimaksud, yaitu sebuah restitusi. Ya, ini perbedaan antara restitusi, hukuman, dan restitusi. Nah, di sini ada identitas gagal. Identitas gagal itu menyangkut hukuman. Ketika kita melaksanakan sebuah hukuman, itu hanya akan menimbulkan kegagalan, dampaknya negatif. Kemudian identitas sukses itu ketika kita melaksanakan dua hal, kedisiplinan, dua kedisiplinan yang menjadikan sebuah konsekuensi atau sebuah restitusi langkah yang akan kita laksanakan. Ketika kita menerapkan sebuah konsekuensi terhadap suatu tindakan peserta didik, itu akan menimbulkan efek kenetralan. Artinya tidak ada efek positif maupun negatif, yang ada hanya biasa-biasa saja. Saya melaksanakan melaksanakan tindakan ini, diberikan tindakan seperti ini karena saya melaksanakan hal seperti itu. Itu artinya tidak ada dampak secara signifikan baik negatif maupun positif. Yang ketiga, identitas sukses dari kedisiplinan berupa restitusi itu akan menimbulkan efek atau dampak positif. Karena restitusi itu merupakan sebuah pilihan yang diawali dengan sebuah identifikasi atau penelitian atau observasi dari kita selaku guru atau pendidik. Kemudian ciri-ciri restitusi, ada beberapa ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus suatu kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan memperbaiki. Nah, di sini langkah kita ketika melaksanakan sebuah restitusi itu dengan cara menggali diri dari seorang murid ketika melakukan sesuatu. Kenapa melakukan sesuatu? Kenapa kamu melakukan itu? Kemudian hubungan tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa kamu melakukan seperti ini? Nah, kita menggali dari anak, kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Apa yang kamu butuhkan ketika melaksanakan itu? Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ya, seperti kemarin barangkali panjenengan semua juga sudah pernah melakukannya. Saya juga kemarin telah melaksanakan sebuah restitusi di mana ketika murid saya kelas 2 itu terlambat sekolah, ya, ternyata dia itu ternyata anak yang rajin. Sebelum berangkat sekolah dia ternyata rajin membantu orang tua, mencuci piring, mencuci baju, ya. Kebetulan mencuci baju juga di sungai karena dia tidak mempunyai kamar mandi, tidak mempunyai tempat cuci. Ternyata restitusi itu sesuatu yang sangat luar biasa, yang pantas dan seharusnya kita laksanakan karena akan berdampak baik pada peserta didik. Nah, di sini ada 3 pernyataan yang di situ mengandung 3 unsur: hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Pernyataan pertama, fajar, kamu memecahkan jendela kelas 1 hari di lapangan 10 kali. Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Yang kedua, fajar, kamu telah memecahkan kaca jendela. Sekarang silakan kamu bersihkan kaca yang berserakan. Konsekuensi. Yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki jendela kelas? Nah, di sini saya kira barangkali mungkin pernah semuanya kita lakukan, ya. Ada ketika kita situasi kondisi yang sedang mungkin karena tuntutan seorang guru itu luar biasa,
sehingga kita terkadang mempunyai dampak negatif dari dalam diri, sehingga ketika menghadapi suatu persoalan kita serta-merta bertindak tanpa berpikir. Barangkali ketiga hal ini mungkin pernah kita lakukan, baik hukuman, konsekuensi ataupun restitusi. Kemudian kita bahasan selanjutnya tentang keyakinan kelas. Dalam keseharian kita, dalam kelas kita itu semestinya sudah semuanya membuat kesepakatan dengan murid masing-masing, tapi yang kita laksanakan adalah sebuah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kenapa? Ada sebuah pembahasan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor atau roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini sebuah pertanyaan yang akan memunculkan pemikiran kita. Kenapa kita harus seperti ini? Kenapa kita harus seperti itu? Tanpa harus dipaksakan. Yang pertama, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru, siswa, bersifat universal. Artinya pembuatan keyakinan kelas itu dibuat bersama secara musyawarah. Ketika kita mengusulkan suatu ide, kemudian dibahas, dimusyawarahkan dengan peserta didik, atau mungkin peserta didik yang memunculkan ide, kemudian dibuat kesepakatan dengan murid, kira-kira disetujui, disepakati atau tidak. Ketika disepakati, maka akan menjadi sebuah kesepakatan kelas yang dilakukan, dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh semua warga kelas. Kemudian yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru, bersifat satu arah. Nah, di sini untuk zaman bahula atau zaman dulu yang ada mungkin peraturan kelas yang dibuat oleh guru, dipapar, dipajang di papan kelas, kemudian dibuat aturan tidak boleh mencontek, tidak boleh datang terlambat. Nah, ini yang untuk kurikulum sekarang itu kita tidak diharuskan seperti itu, tidak diperbolehkan seperti itu, tapi kita disuruh membuat sebuah keyakinan kelas yang dibuat atas dasar kesadaran warga kelas tanpa paksaan. Dan salah satu fungsi dari keyakinan kelas itu akan memunculkan ide, motivasi intrinsik dari semua warga kelas. Di sini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang semuanya sebenarnya sudah panjenengan semua laksanakan. Terkait dengan alurnya ada mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk menjualkan ide, peraturan yang disepakati, mencatat, kemudian mengganti kalimat negatif menjadi positif, kemudian meninjau kembali, kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya, kemudian keyakinan kelas itu ditempel di dinding kelas masing-masing. Semuanya sudah ada, sudah kita laksanakan. Tinggal ini sedikit pembahasan tentang hal tersebut. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas yang mulai dibuat. Kemudian ada sedikit kesimpulan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini sebuah kalimat yang semestinya berasal dari kesadaran tingkat tinggi yang kita miliki. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Satu, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Oleh karena itu, sudah semestinya kita untuk menebarkan kasih sayang
tidak hanya di rumah dengan pasangan, tapi di seluruh elemen kehidupan kita. Di sekolah seperti itu. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu akan berusaha kita laksanakan, baik itu sebagai orang dewasa maupun peserta didik kita. Kemudian posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru memiliki 5 posisi kontrol yang pernah, sering, atau mungkin biasa atau terkadang kita laksanakan. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, memposisikan sebagai seorang teman. Yang keempat, sebagai komandan. Dan yang kelima, sebagai manajer atau pengelola. Dari 5 posisi kontrol ini, lebih banyak yang mana yang sering kita lakukan. Nah, di situ ada beberapa pernyataan-pernyataan di situ yang menunjukkan posisi kita sebagai apakah sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, coba silakan. Nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau sebagai seorang manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, betul sekali. Sebagai membuat rasa bersalah. Kamu selalu terlambat. Marah. Penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Sebagai manajer, pemantau. Apa konsekuensinya jika kamu datang terlambat? Manajer. Apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Manajer. Nah, kalau kita telah dari pengertian dan dari contoh pernyataan tersebut, kira-kira posisi mana yang terbaik yang semestinya kita lakukan? Sebagai seorang manajer, mestinya kita sebagai guru tidak semestinya menjadi seorang penghukum, pembuat rasa bersalah. Itu masih level-level di bawahnya. Nah, posisi terbaik kita semestinya kita sebagai seorang manajer di sekolah. Nah, di situ ada pengertian bagaimana posisi manajer yang mestinya kita lakukan. Kemudian segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali dalam kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang sudah kita bahas tadi terkait dengan segitiga restitusi yang kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab terhadap murid. Nah, yang langkahnya terdiri dari 3. Yang pertama, memvalidasi tindakan. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Dan yang terakhir, menstabilkan identitas. Itu langkah kita menghadapi seorang murid yang melakukan sebuah tindakan yang bertentangan dengan nilai budaya positif. Nah, di sini ada tahapannya. Menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah itu membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia pasti ada tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Menanyakan keyakinan adalah dengan anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan sosial. Nah, dari kegiatan tersebut dapat kita refleksikan perasaan kita terkait dengan diseminasi budaya positif. Silakan untuk bisa mengungkapkan perasaan
Setelah Bapak Ibu mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif, monggo Bapak Rektor mungkin bisa disampaikan bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif. Kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Herman waktunya. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi atas materi yang sudah diberikan pada kami. Itu tentunya bisa menjadi pembelajaran hal yang baru bagi sekali dari segitiga restitusi, kemudian membedakan hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi tadi. Kami banyak hal yang kami dapatkan, tentunya tujuannya adalah satu, yaitu untuk membangun budaya positif. Tetapi untuk membangun budaya positif itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kolaborasi semua guru. Jadi intinya dari hal yang tadi kita sudah simak bersama akan sukses ketika kita melaksanakannya dengan berkolaborasi, saling mendukung satu sama lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mari kita dukung bersama, khususnya untuk CGP Pak Herman. Semoga ilmunya yang sudah dipaparkan tadi bisa menular kami dan kami bisa menyusul menjadi CGP seperti Pak Herman. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih bagus sekali dari Pak Anton yang sudah menyampaikan refleksinya terkait dengan kegiatan pagi siang hari ini. Yang kedua, hal apa saja yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif ini? Monggo mungkin Pak Joko atau silakan yang lain untuk bisa hal apa saja yang kira-kira didapatkan dari kegiatan pagi hingga siang hari ini. Enggak. Ya, terima kasih. Anda saja. Kegiatan pada hari ini cukup menarik sekali bagi kita. Yang pertama adalah semakin menambah kita ilmu baru, wawasan baru terkait dengan budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Herman. Kemudian hal apa saja yang Bapak dapatkan dari kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif. Ini semakin menambah wawasan kita bahwa kegiatan seperti yang disampaikan oleh Bapak Herman, seperti hanya tadi disampaikan ada budaya positif seperti hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi, ya. Ini ada beberapa pendapat yang menyampaikan itu tergantung daripada posisinya. Itu saya kira juga sangat betul sekali, ya. Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh kita sebagai suatu pribadi. Dan terlebih dari itu kita juga dapat menambah ilmu baru, wawasan baru, apa yang disampaikan oleh Bapak Herman, dan harapan saya dan semua otomatis rekan sejawat bisa menerapkannya di dalam lingkungan kelas kita masing-masing. Itu hanya sedikit masukan dan harapan saya dari Bapak. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih atas masukannya dan rekan-rekan semua. Alhamdulillah sampai pada penghujung pembahasan kita di pagi siang hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan kita bahas bersama-sama dapat kita perdalam pemahaman kita dan dapat kita laksanakan sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan khususnya di sekolah atau di kelas kita. Allahumma banyak kekurangan dari saya salah materi di pagi siang hari ini, mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ya hasil tulisan kalian, ide kalian, usulan kalian nanti kita baca, kemudian kita sepakati bersama-sama dan kita laksanakan bersama-sama. Ya, dibacakan kalau kalian setuju kita terapkan sebagai kesepakatan.
Kalau yang tidak setuju ya berarti tidak menjadi kesepakatan. Kan? Nah, sudah selesai semua? Oh, ya. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan di sini, ditempel di sini. Nah, ditempel dari satu apa? Tempel, tempel. Di bawah nggak apa-apa di sini, di sini nggak apa-apa. Yuk. Nah. Ayo yang lain yang sudah. Sudah semua? Kalau sudah semua, nanti kan kita bacakan satu persatu, kemudian nanti yang sama kita kumpulkan dari satu kelompok. Ada yang bersedia untuk maju membacakan? Pak Guru membutuhkan 2 orang, ya. Ya, Oke, sama Manis, silakan maju. Ambil satu dulu. Satu orang membacakan. Kami membacakan, nanti yang satu menempelkan, yang sama nanti dihitung jadi satu. Jangan membuang daun atau kertas di kelas. Kalian sepakat? Ya, sepakat. Diambil. Berarti di sini ditempel. Kamu yang nempel. Ambil di sini. Aku pulang tinggi. Ya. Nah, yang kedua baca. Membersihkan papan tulis. Membersihkan papan tulis. Sepakat? Ya, silakan Dewi. Ditempel. Di sini berarti karena berbeda. Ya, tempel. Yang ketiga? Mengepel kaca dengan bersih. Mengepel atau membersihkan kaca sampai bersih. Setuju sepakat? Ya, silakan ditempel. Lalu, silakan. Ya, coba yang ini diambil, kemudian dibaca. Apakah ada kesamaan dengan yang tadi? Dibaca. Membersihkan halaman sekolah. Membersihkan halaman sekolah atau kelas. Ya, boleh. Diambil, kemudian ditempel. Karena itu berbeda dari yang tadi. Lah, Terus dibaca yang kedua. merapikan buku yang sudah dibaca. Merapikan buku yang telah dibaca. Setuju? Sepakat? Bagus, supaya bukunya kelas itu tetap rapi. Berarti ini berbeda ya dari yang tadi. Ya. Terus? Jangan membuang sampah di selokan. Jangan membuang sampah di selokan. Kalian sepakat atau tidak? Apa senang membuang sampah di selokan? Tidak. Berarti sepakat ya? Sepakat. Ya, silakan ditempelkan Mbak Adelu. Nah, selanjutnya ada yang mau membacakan? Ya. Zainab dan Ilham boleh. Ya, ini dulu diambil. Ambil yang bacakan Ilham. Nanti Mbak Zainab yang menempelkan. Tidak boleh mencontek. Tadi sudah ada belum? Belum. Berarti ini sepakat ya? Sepakat. Tidak boleh mencontek. Salah pulang. Jadi Mbak Cici yang menempel. Sini. Nah. Yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti sama dengan yang tadi. Tidak boleh membuang sampah di selokan. Sama ya? Berarti nanti disepakati. Ambil dikumpulkan di sini. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, membersihkan kelas. Tadi sudah ada ya. Berarti sepakat. Berarti masuk ke sini. Oke, apa ya? Yang satu lagi. Yang ini. Ilham. Ini rasakan. Banyak halaman itu tadi sudah ya. Berarti ini masuk ke sini. Abu yang bacakan dulu. Nanti kita bisa. Nah, ini menyapu halaman.
Ya, membersihkan kelas atau halaman, kemudian tidak boleh mencontek, tapi sudah ada. Ya, ini kemudian berangkat sekolah tepat waktu. Belum ya? Tidak boleh makan saat pelajaran, ya belum ada. Tidak boleh main saat sudah dulu menjelaskan. Belum. Wah, ini sebenarnya tidak. Waalaikumsalam, masuk. Ya, kenapa terlambat? Kamu tidak seperti biasanya. Kamu tidak akan terlambat. Kamu dari bangun sampai malam tidur malam. Kamu duduk dulu untuk pelajaran. Tapi nanti setelah kamu selesai pelajaran, kamu ya. Nah, kita lanjutkan. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih. Mbak Zainab, kenapa tadi datang terlambat? Oh, nonton wayang kulit yang di balai desa. Tadi baru jam berapa? 6:30. Lain kali kamu ya berusaha membagi waktu. Boleh kamu menonton pertunjukan wayang untuk itu lain kali bagi waktu supaya tidak datang sekolah dulu. Kamu masih ingat kan kesepakatan kelas kita kalau datang terlambat? Apa? Oh, membuat pantun. Ya, nanti kamu tugasnya membuat pantun. Kemudian kamu kan begitu suka pantun. Nanti kamu membuat pantun. Kemudian kalau sudah selesai hasilnya ditunjukkan, diserahkan ke Pak Guru ya. Ya, Pak Gurunya, kamu kan ingin jadi orang sukses kan? Ya, kalau ingin jadi orang sukses, kamu ke depan harus bisa membagi waktu ya. Jangan pernah datang terlambat lagi. Kamu harus menghargai waktu yang sudah Tuhan berikan ke kamu supaya nanti kamu bisa menjadi orang sukses. Ya, salah satu ciri-ciri orang sukses itu bisa membagi waktu dengan baik ya. Sudah, silakan nanti kamu dilanjutkan pada istirahat kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kontribusi yang dilakukan Pak Luna terhadap saya lebih menjadi termotivasi untuk lebih giat belajar dan lebih meningkatkan kedisiplinan saya. Saya berterima kasih kepada Pak Firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam, masuk. Kamu tahu kenapa dipanggil Pak Guru? Kenapa kamu belum mengumpulkan tugas? Kan waktunya sudah lama. Kirim doa di rumah kakek. Terus kamu mau mengumpulkan tugas kapan? Nanti kamu kerjakan tugasnya, kamu kumpulkan tugasnya, nanti kumpulkan ke Pak. Oh ya, kamu masih ingat kan kesepakatan kelas kita kalau tidak mengumpulkan tugas? Iya, nanti kamu berarti sesuai dengan kesepakatan kelas kita ya, kalau yang tidak mengerjakan tugas harus memberi satu hadiah kepada teman kalian. Mau memberi hadiah kepada siapa? Ilham. Soal hadiahnya bebas, kamu mau memberi apa yang penting kira-kira bermanfaat buat teman kamu ya. Karena itu sudah menjadi kesepakatan kelas kita, harus kita katakan bahwa oke, nanti kamu kerjakan tugasnya
Sudah, kamu boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan restitusi yang dilakukan Pak Herman terhadap saya menjadi lebih termotivasi untuk lebih giat belajar dan meningkatkan kedisiplinan saya. Saya berterima kasih kepada Pak Herman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.